Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kalian pasti sudah pernah melakukan observasi atau pengamatan. Misalnya, mengamati tanaman, barang, kegiatan, atau budaya. Nah, biasanya setelah kalian melakukan observasi, kalian akan mendapatkan tugas untuk membuat teks laporan hasil observasi. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, kalian harus menentukan dulu objek yang akan diobservasi atau diamati, kemudian menyusun jadwal observasi, melakukan observasi, mencatat data dan hasil observasi. Setelah itu, barulah kalian dapat menyusun ke dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Baik, sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu apa itu laporan hasil observasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan hasil observasi merupakan laporan tentang segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Makna selanjutnya, observasi berarti pengamatan. Jadi, laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Selanjutnya adalah fungsi teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi termasuk ke dalam ragam teks berbasis fakta. Hal-hal yang disampaikan di dalamnya haruslah faktual atau bersifat fakta. Salah satunya adalah tentang kebudayaan. Namun, dalam laporan hasil observasi, yang dipaparkan tidak hanya perihal kebudayaan, bisa juga tentang objek-objek yang bersifat umum lainnya, seperti keadaan alam, perilaku sosial, benda, dan sejenisnya. Cara pengumpulan faktanya dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah referensi lain, pengamatan biasa, wawancara, ataupun penelitian lapangan dan laboratorium. Dengan cara tersebut, suatu objek dapat digambarkan dengan kata-kata secara jelas, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran umum tentang objek tersebut, baik itu berupa suasana alam, pelaksanaan suatu kegiatan, keberadaan organisasi, ataupun yang lainnya. Laporan observasi tentang suatu objek ataupun fenomena berfungsi untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta-fakta yang ada di dalamnya. Selanjutnya, fakta-fakta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Contohnya dari teks laporan hasil observasi kerusakan lingkungan. Fakta-fakta yang ada di dalamnya dapat dijadikan dasar bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan sejumlah tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas 3 bagian. Pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum atau klasifikasi berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bisa juga tentang hal umum objek yang dikaji. Bisa juga menjelaskan garis besar pemahaman hal tersebut. Bagian ini disajikan dalam kalimat definisi. Contohnya adalah
ialah, yakni, yaitu, dan merupakan. Deskripsi bagian berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian. Disajikan mengikuti urutan dalam pengklasifikasian. Bagian ini, setiap objek dijelaskan dengan kalimat deskripsi. Deskripsi manfaat berisi tentang setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, biasanya ada di paragraf terakhir.